Assalamualaikum semua dan hai, selamat kembali ke channel Niza San. Oke guys, Niza doakan semua yang tengah menonton ni semoga sehat. Niza sini sehat. Jadi kali ini guys, satu berita yang agak sedih sebab ini adalah mengenai TKW Indonesia yang telah dibunuh di Malaysia oleh seorang WNI. Jadi sebenarnya video ni Niza ada lihat di TikTok, lalu di beranda TikTok. Jadi Niza ingatkan mula-mula kenapa dia menangis. Niza tidak hiraukan. Sampailah kawan Niza, dia tunjukkan video tu, dia cakap ini menangis kerana adiknya telah dibunuh setelah ditinggalkan hanya selama 30 minit guys. Ya Allah, Niza betul-betul tidak dapat bayangkan perasaan tu sebab dalam video tu sahaja dia punya kakak tu betul-betul ya Allah sangat-sangat menangis histeria sangat-sangat sebab siapa yang tidak menyangka kan hanya 30 minit sahaja guys dia telah pergi meninggalkan kita hanya kerana seorang manusia yang berhati. Oke guys, tanpa buang-buang waktu ayo kita lihat berita ini. Dan kita sama-sama lihat reaction ini. Pemirsa, keluarga tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang tewas terbunuh dalam rumahnya di Klang, Malaysia menanti kepulangan jenazah. Pelaku diduga seorang pria warga negara Indonesia yang tinggal dalam rumah yang sama. Duka dan kecemasan mendalam dirasakan keluarga saat menanti kepulangan jenazah korban ke tanah air. Korban tewas berinisial KHS ditemukan tewas di rumah di perumahan Sarawak, Klang, Malaysia pada Rabu 23 Desember. Keluarga korban di Desa Simpang 4 Kabupaten Asahan berharap jenazah KHS segera dipulangkan ke Indonesia. Diliputi rasa cemas, Ibunda KHS Sri Devi berharap bisa segera bertemu jenazah anaknya. Keluarga berharap pemerintah membantu proses pemulangan kakak kandung KHS yang juga berada di Malaysia karena kesulitan biaya. Akan ditangani sama pihak dari kerajaan Malaysia, akan dipulangkan, tapi masih proses rekonstruksi di sana. Jadi orang itu terkendala di situ. Jadi menurut orang itu kami berharap supaya ketiga-tiganya itu sama termasuk jenazahnya dipulangkan dan mohonlah dipermudah dengan apa ini. Dan kami berharap juga kepada pemerintahan Indonesia lah khususnya bisa membantulah supaya mereka bisa kembali ke Indonesia. Sebuah video amatir menunjukkan seorang perempuan menangis histeris melihat adiknya tewas terbunuh. Korban diduga tewas dibunuh oleh seorang WNI yang juga tinggal di rumah itu. Kasusnya saat ini telah ditangani polisi di Raja Malaysia. Selama ini, korban merantau ke Malaysia bersama kakak kandungnya. Dia dan kakaknya tinggal dalam satu rumah yang dikontrak bersama WNI lainnya. Kalian lihat itulah jenazah arwah Lisa Sirait, nama seorang mangsa itu yang telah dirompak di bilik sewa mereka dekat Kelang, Selangor. Sebenarnya ini bukan di Sarawak ya, ini adalah di Selangor guys. Dan menurut yang cerita yang Niza tengok dekat TikTok, adiknya tuh lapar tapi dia tak nak ikut kakak dia turun beli makanan. Jadi dia pesan dekat kakak dia supaya belikan makanan untuk dia. Lepas tu kakak dia pun turunlah. Lepas tu dalam setengah jam lepas beli makanan di bawah tu, kakak dia dengan dia punya teman tu, dia orang naik atas. Ya Allah, ya Allah. Perasaan Niza meremang bulu roma. Perasaan kakak dia tu melihat dia punya adik tu, Niza pun tidak tahu macam mana mau cakap, tapi dengan menurut video-video semua yang dekat TikTok apa semua, keadaan dia separuh bogel, lepas tu dia punya badan tu dipenuhi dengan darah. Ya Allah, Niza tidak sanggup nak bayangkan. Dan terus je kakak dia menangis histeria. Yalah, siapa yang tidak menyangka kan hanya 30 minit. Itu adalah suspek adalah orang yang sama menyewa di dalam rumah itu. Sebab ini adalah rumah guys, tapi dalam rumah tu ada bilik sewa.
Dalam rumah tu ada 5 bilik, dia sewakan bilik tu kepada semua orang yang ingin menyewa lah. Jadi yang kakak dia ni menyewa dengan dia punya teman, dengan adik dia ni lah. Jadi itulah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Mariadi, keluarga WNI yang terbunuh di Malaysia. Selamat sore Pak Mariadi, kami turut berduka cita. Sebelumnya hubungan Anda dengan mendiang KHS apa Pak Mariadi? Gimana ya, rekan lah, teman dekat lah begitu sama orang tuanya. Oke, teman dekat. Pak Mariadi, sejauh ini sudah ada informasi kapan jenazah akan tiba di tanah air? Ya, tadi malam kami dapat informasi dari teman korban ini ya, sama kakaknya, bahwasanya tanggal 30 nanti akan dipulangkan ke Tanjung Balai. Baik, Pak Melalui Kuala Mariadi. Namu. Baik, Pak Mariadi, apa yang keluarga dengar terkait dengan pembunuhan KHS ini, Pak? Ya, menurut teman korban dan kakaknya, mereka satu rumah ya. Satu rumah itu kan ada 5 kamar di situ. Jadi rumah korban ini, kamar korban dengan pelaku ini berdampingan. Halo? Iya, Pak, silakan. Nah, rumah korban ini, kamar korban sama pelaku ini berdampingan. Jadi kira-kira kurang lebih lah jam 1.45 begitulah. Menurut mereka keluar untuk membeli makan. Jadi yang tinggal ini, si korban ini diajak juga awalnya, ayo beli makan. Berhubung dia agak nggak enak badan atau capek begitu, udahlah aku belikan aja kan gitu. Jadi kakak dan temannya ini keluar untuk membeli makan. Setelah setengah jam atau 30 menit itulah pulang, udah terlihat korban seperti itu. Kemudian apa informasi yang keluarga dapat, kenapa bisa sampai terjadi pembunuhan, Pak? Kalau itu menurut yang di sana ya, katanya sih nggak ada masalah apapun, ya nggak pernah komunikasi pun nggak ada sama sekali sama pelaku ini. Orang beliau itu ketiganya ini menempati itu belum ada sebulan, termasuk tempat barulah di situ. Baik, dari Kenapa lah pembunuh tu sampai hati ya guys? Dengar-dengar dia macam kena rompak, dirampok, orang Indonesia cakap. Dia kena rampok, lepas tu dia kena bunuh lagi. Buat apalah dia mau rampok orang? Kalau rampok sajalah, buat apa nak bunuh-bunuh orang pula kan guys? Betul-betul Niza rasa hati dia sudah tidak, bukan manusia lah. Niza rasa orang ni sudah bertukar menjadi syaitan mungkin. Tapi guys, kalau di Malaysia itu hukuman bagi orang pembunuh ini adalah hukuman gantung sampai mati juga. Niza sangat-sangat harap pelakunya segera ditangkap. Tapi dengar-dengar dia sudah ditangkap, cuma belum ada berita yang keluar kesahihan daripada pihak polis. Niza berharap sangat-sangat agar ada keadilan untuk arwah Lisa Sirait ini. Semoga pelakunya betul-betul akan dihukum gantung kah? Niza tiap pedulilah, nyawa dibayar dengan nyawa kan guys. Saat ini kasusnya diselidiki oleh polisi di Raja Malaysia. Apa informasi terkini dari kepolisian Malaysia yang diperoleh keluarga, Pak? Ya, menurut informasi katanya pelakunya sudah ditangkap. Dan ada juga masih simpang siur juga beritanya itu. Kita pun dari pihak keluarga sangat menunggu dan berita yang pasti, kabar yang pasti bagaimana pelakunya, apa sudah ditangkap atau belum. Pak Mariadi, tapi terduga pelaku ini yang menurut Anda tadi adalah rekan satu rumah yang disewa, ini dikenal... Bukan rekan ya Pak ya, bukan rekan ya Pak ya, bukan rekan. Apa? Itu tidak mengenal sama sekali. Oh, tidak mengenal sama sekali. Tidak mengenal sama sekali, bukan rekan. Tidak mengenal sama sekali. Oke, jadi hubungannya tidak ada sama sekali ya? Tidak ada sama sekali. Oke.
Ada informasi apa lagi Pak yang sudah didapatkan oleh pihak keluarga selain akan tiba kemungkinan tanggal 30 nanti? Tanggal 30. Tadi malam dapat beri kabar dari mereka itu bahwasanya akan dipulangkan tanggal 30 ini melalui pesawat, katanya gitu, akan diturunkan di Kuala Namu. Nah, jadi tadi pihak keluarga pun berharap kalau bisa ya secepatnya kan begitu, atau pihak-pihak yang terkait, untuk membantulah keluarganya ini, karena keluarganya pun kita lihat sangat memprihatinkan sekali. Baik, terima kasih Pak Mariadi. Sebelumnya sekali lagi kami mengucapkan turut berbela sungkawa. Satu lagi Bu. Gimana Pak? Yang ingin kami sampaikan, kami dari pihak keluarga berharap besar lah supaya ketiganya ini termasuk jenazah ini bisa dipulangkan ke Indonesia begitu. Ketiganya itu adalah korban, kakak korban, teman korban. dan satu lagi teman korban. Iya, kami berharap kepada pihak pemerintah Malaysia, Indonesia, bagi pihak-pihak yang terkait, mohon kami atas nama keluarga yang berduka ini, mohonlah kiranya untuk bisa sumbangsi supaya korban dan rekannya dan kakaknya ini, karena sangat trauma sekali, apalagi keluarganya, termasuk ibunya, sangat trauma kali, supaya agar secepatnya untuk dikembalikan, kalau bisa bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Mariadi telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Jadi guys, itu dia berita mengenai pembunuhan adik Lisa Sirait yang berasal daripada Medan, kalau Niza tidak silap. Masih muda lagi guys, Niza tengok dekat TikTok orang kongsi-kongsi semua, umur dia baru 20 tahun. Orang dia pun cantik sangat, comel, seorang yang sentiasa menutup aurat. Dan yang Niza paling sedih dan paling macam terkilan juga, walaupun tidak kenal arwah Lisa ini, dia ada membuat satu video macam seperti dia tahu-tahu saja dia akan pergi guys. Ya Allah, sedih sangat. Niza kalau buka TikTok penuh dengan berita pasal pembunuhan adik ni, dengan video kakak dia menangis histeria. Lepas tu mesti mereka trauma guys, melihat di depan mata guys pembunuhan itu. Niza tidak dapat bayangkan perasaan tu. Sekali Niza tengok mula-mula tu, ya Allah, macam manalah perasaan adik sendiri kot. Sama-sama merantau guys, sama-sama merantau, pergi bersama mencari rezeki di tempat orang. Lepas tu berlaku macam tu, sekelip mata guys. Pesan Niza untuk sesiapa yang merantau, terutama sekali perempuan ataupun yang bukan merantau, kalau kalian lagi naik mobil, memandu kereta sendiri, kalau masuk kereta terus kunci pintu, cepat-cepat bergerak daripada tempat tu, jangan lama-lama. Lepas tu kalau balik rumah, pagar tutup cepat-cepat. Kalau ada keluarga yang keluar, cepat-cepat kunci, sentiasa pastikan. Kita tidak pasti, walaupun tempat tu rasa macam aman, selamat sekalipun, kita kena sentiasa berhati-hati guys. Jadi zaman sekarang ni, lelaki sendiri pun, lelaki kan kuat selalunya, tapi boleh jadi mangsa guys, apakah lagi kita yang wanita ataupun perempuan. Jadi guys, itulah dia reaksi daripada Niza. Niza sangat-sangat bersimpati dengan keluarga mangsa, dan Niza berharap pelakunya segera dikenakan hukuman. Dan semoga kita sentiasa berhati-hati di tahun 2020 ini, penghujung tahun ini, yang mana manusia menjadi semakin gila guys. Jadi itulah dia. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi, bye.